Apotheosis Ascension to Godhood Chapter 2761, Verbal Luo Zeng secara alami memahami kecemasan di hati Sukuan. Tapi wanita dua sayap itu terlalu kuat, dan 8 penyuling juga saling mendukung. Dengan kekuatan mereka, sulit untuk terlebih lagi, bahkan jika 9 orang bergabung, skuadron 9 tepi akan mampu menyaingi wanita itu. Pemilik bendera, Sukuan bertanya lagi. Di masa lalu, kamu mungkin dimakamkan bersama mereka, kamu tidak takut mati? Luo Zeng bertanya. Wajah Sukuan penuh warna, saya tidak takut. Jika Anda melihat mereka mati di depan saya, maka saya hidup lebih menyakitkan daripada mati. Alis Luo Zeng terangkat dengan lembut. Jika Anda mudah bergaul, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Oke, aku akan membantumu. Luo Zengxiang memiliki beberapa metode tindak lanjut untuk melarikan diri, dan ia masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi jika dia sampai pada langkah itu, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan Sukuan, jadi dia akan bertanya padanya dengan hati-hati. Karena Sukuan telah mengambil keputusan, dia meraih bahu Sukuan. Sukuan sang tidak menanggapi, dan dia merasa bahwa tangan Luo Zeng memiliki kekuatan besar. Seluruh orangnya, seperti awan, terbang ke depan. Hei! Keduanya berubah menjadi fajar, dan jalan melaju ke seberang bukit. Wanita bersayap masih berjongkok oleh penyuling, dan kedua belah pihak telah melihat senja pada saat yang sama, dan mata mereka sedikit sesak. Lihat, siapa di sini? Itu Sukuan, Kuan Er. Dia ingin masuk ke dalam regu 9 tepi. Paman kedua Sukuan, Sansu dan yang lainnya semuanya senang. Jika Sukuan dapat bergabung dengan Array Jiuyuan Haotian, kekuatan Array besar ini dapat banyak ditingkatkan dalam sekejap, dan ada banyak harapan untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi Su melihat pemandangan ini oleh Tuhan, tetapi tiba-tiba dia menggeram, lihat ke belakang. Jangan datang, kembali. Kekuatan api suci ini, Rao adalah bahwa mereka semua sekarat di tempat, jadi bagaimana dengan Sukuan? Sarang Dewa Bansi ini telah melihat kehancuran kalajengking bersisi 9, akan membiarkan putranya masuk. Wanita bersayap itu melihat Luo Zeng dan Sukuan, dan ada senyum di sudut mulutnya, muda benar-benar baik, tidak tahu harus takut apa. Kata, jarinya menjentikkan. Hei! Sayap emas terbungkus api mengamuk, ditembak dari Luo Zeng dan Su Kuanfei. Kembali. Su merah dengan kedua matanya, dan dengungan itu bahkan lebih mengejutkan. Tapi sekarang sudah tidak lagi diblokir, dia hanya bisa menyaksikan putranya berubah menjadi abu-abu. Hati orang lain juga berdetak, terutama dua penyuling di Tiangong. Mereka tentu berharap Sukuan akan mengambil kesempatan terakhir dan masuk ke dalam pasukan Jiuyuan. 3 kelompok dewa dan api pergi ke Luo Zeng. Nyala api yang membakar tidak membakar tubuh bagian atas. Rambut Sukuan sudah terbakar dan pakaian di tubuhnya telah terbakar. Melihat Sukuan berubah menjadi nyala api, Su ditutup oleh rasa sakit Tuhan, dan penyuling lainnya juga mendesah. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba berbalik dan membuat kekuatan besar, dan jejak Sukuan terlempar dari depan. Menelepon. Sukuan adalah sekelompok bola api yang menyala, yang terbang dari mesin pemurnian Jiuyuan. Nyala api di tubuhnya bukan api suci, melainkan nyala api biasa yang membakar dirinya di bawah api para dewa. Di bawah pungutan Luo Zeng, nyala api di tubuh telah padam oleh angin, dan Sukuan, yang penuh dengan kegelapan, jatuh di kilang Jiuyuan. Dalam pertempuran besar, Sukuan, yang duduk di tanah, memiliki kekhawatiran. Ketika dia bereaksi, dia menemukan dirinya jatuh ke dalam susunan besar. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke belakang, dan melihat bola api emas melayang di udara. Pemilik bendera. Tangan Sukuan mengepalkan tangan dan tampangnya sangat bersemangat. Su juga tergerak oleh Tuhan, lalu untuk mengiring Sukuan, akankah anak itu mengorbankan dirinya? Nyala api keemasan menyelimuti Luo Zeng. Nyala api terus-menerus bergulir di tanah, bergerak maju, berguling, dan bergerak maju.
Jalan hitam dibiarkan di sepanjang jalan. Su Kuanqi memandangi api keemasan dan berkata dengan licik, "Pemilik bendera." Pemilik bendera itu benar-benar ulet. Dalam nyala api keemasan ini, tidak ada yang dapat mendukung waktu istirahat. Luo Zeng dapat terus bergerak maju dengan nyala api, dan keanehan di hati Su Quan menaungi semua emosi. Itu adalah gadis iblis bersayap dua yang melihat adegan ini juga bergerak. Di bawah 8 bagian dari pantai-pantai lain, tidak mungkin untuk menolak api Tuhan. Umat manusia ditutupi oleh api, dapatkah itu bertahan begitu lama? Ini terlalu abnormal. Dia bahkan tidak menembak untuk Luo, dia hanya ingin melihat berapa lama bagi Shen Huo untuk membakar anak ini. Tidak peduli berapa lama dia terbakar, dia harus membawa abu lelaki itu kembali. Bahkan tubuh Tianyu, pada tahap awal memasuki pantai lain, tidak dapat menahan pembakaran langsung dari api. Hal aneh ini harus dilaporkan kepada gadis Phoenix. Akibatnya, Luo Zeng berjalan perlahan di bawah mata semua orang, tetapi semakin dekat dia dengan kalajengking 9 tepi, semakin dia berjalan, semakin kuat kekuatan fisiknya. Apakah semakin lambat? Mulut penyanyi sedikit miring, dan dia bisa menahan lebih dari selusin napas dalam api. Memang jenius dalam ras manusia, dan tidak canggung untuk mati di bawah api Tuhan. Jantungnya berpikir seperti ini, tetapi dalam adegan berikutnya matanya hampir jatuh. Ketika Luo Zeng berada beberapa kaki jauhnya dari jajaran Jiu Yuan Haotian, dia tiba-tiba naik dan bergegas ke jajaran besar. Sebelum memasuki pertempuran besar, dia bahkan berbalik, dan api suci seluruh tubuh berubah menjadi spiral, dan mereka semua masuk ke tubuhnya. Luo yang bercahaya keemasan bahkan menunjukkan senyum padanya. Melihat senyum itu, gadis iblis bersayap dua itu marah, dia tahu dia sedang menggoda. Jinwu adalah ras yang sangat bangga, dia bisa menerima kegagalan, bagaimana dia bisa menerima seorang pria kecil yang baru di sisi lain. "Nah, kamu mainkan aku," katanya sambil tersenyum. Luo Zeng mengangkat bahu, "Jika tidak, bagaimana aku bisa melarikan diri?" "Kamu." Perasaan dibodohi membuatnya marah, mencari kematian. "Aku pikir pertempuran besar ini akan menyelamatkan hidupmu. Aku mengerti jika kamu tertawa sebentar." Setelah dia selesai berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya naik lagi, dan aroma terbakar mengalir keluar. Su Yu dan sekelompok penyuling juga memandang Luo Zeng dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka tidak melihat manusia, tetapi iblis besar, penuh horor. Penyuling pada dasarnya adalah Raja Api, dan begitu juga sama. Kalajengking bersisi 9 hanya bisa menahan diri dari api iblis bersayap 2. Jika Anda mengganti pemain yang kuat dengan level yang sama dengan gadis iblis bersayap 2, akan lebih mudah untuk mematahkan arai Jiu Yuan Haotian. Reputasi orang-orang Jinwu juga merupakan nyala api pemurnian yang sangat baik, baik itu penyuling Susen atau Tiangong, kekuatan api jelas. Luo Zengyi menabrak api para dewa, dan akhirnya mengambil api ke dalam tubuh dalam satu napas. Apa yang dilakukan tubuh anak ini? Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2762, Jiu Ding Night Mode, Pro. Pemilik bendera, kamu baik-baik saja. Su Quan hampir melompat bersemangat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit, alam baik-baik saja. Kamu bisa berada di tubuh ini. Su Quan memandang tubuh Luo Zeng. Penyulap ini juga sekelompok orang dengan penglihatan yang bagus, mereka juga memperhatikan keanehan tubuh Luo Zeng. Misalnya, ketika gudang senjata digunakan untuk membuat senjata, itu adalah untuk membiarkan senjata menyerap api eksternal, seperti halnya para dewa api unggun. Namun, ada juga beberapa metode penempaan yang unik di dunia ibu, seperti integrasi tubuh dengan logam, dan mereka menebak apakah Luo Zeng juga mengembangkan metode seperti itu. Tidak ada. Lampu keemasan ini akan memudar, kata Luo Zeng, matanya melihat ledakan besar ke gadis iblis bersayap 2. Jika kamu masuk, kamu harus berpikir tentang bagaimana bertarung melawan gadis iblis itu. Penyihir itu terus mengumpulkan kekuatan, dan seluruh orang itu sama melototnya dengan matahari. Su merasakan kekuatannya oleh Tuhan,
dan dengan cepat berkata, "Kuan, Anda datang untuk memimpin baris terakhir." Berbicara tentang sedikit perubahan di tangannya, putaran lampu hijau telah menyelimuti Luo Zeng dan Su Quan juga mengeluarkan pedang panjangnya saat ini. Penyulap lain melihat pedang panjang di tangan Su Quan, matanya dilirik, dan matanya menatap Susi. Pedang panjang Su Quan terlalu biasa, bahkan 3 aliran Xuan Zun Daobao bukanlah. Dia juga anak dari keluarga Su, bagaimana bisa begitu buruk? Su juga tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan. Sifat keluarga Su tidak bisa begitu kumuh, hanya untuk mengajar putra ini. Ia mencari semua hal di Su Quan, bahkan Shen Jing tidak meninggalkan sepotong. "Baiklah, angkat." Saat Su terlempar oleh tangannya, jejak pedang panjang hitam terbang ke arahnya. Pedang panjang itu adalah Xuan Zun Daobao kelas 1. Pedang ini, Su Quan melihat pedang itu dan wajahnya sedikit berubah. Pedang ini disebut bulan demi bulan. Meskipun Xuan Zun Daobao kelas 1 tidak dapat dipertimbangkan untuk keluarga Su, bulanan adalah pedang keluarga Su. Memiliki pedang ini berarti mengambil alih warisan keluarga Su. Susi mengambil pedang ini pada saat ini tidak berarti bahwa Su Quan benar-benar mewariskan posisi keluarganya, tetapi ia adalah pengakuan terselubung dari Su Quan. Lagi pula, kontradiksi antara ayah dan putranya dimulai dari kota naga. Su Quan pergi jauh ke Su Yuxue dan memainkan peran dalam waktu yang paling kritis. Hei! Saat kolom lampu hijau ke-7 naik, gaya bulanan juga termasuk dalam jajaran Jiu Yuan Haotian. Seluruh arai besar segera menjadi sempurna pada saat ini. Lampu hijau pucat menjadi sangat padat dan kuat. Bansi 2 sayap, bentak, sayap lebar membengkak, dan udara di sekitarnya bergetar. Aku melihatnya merentangkan lengannya yang ramping dan dengan lembut membelainya. Sebuah bola emas kecil muncul dari udara tipis, di bawah perawatan tangannya yang konstan. Bola emas ini seperti matahari terbit, dan cahayanya terus-menerus ditingkatkan dan diperkuat. Cahaya keemasan menyilaukan membuat hampir tidak mungkin untuk membuka mata Anda. Rasakan kekuatan bola emas, wajah Luo Zeng juga sedikit kental. Kekuatan Bansi bersayap 2 mungkin memiliki ribuan dewa. Su secara alami juga sadar bahwa wajahnya telah berubah. Tangannya terus-menerus menyesuaikan diri di depan pasar, dan dia berkata kepada 8 orang lainnya, "Korbankan sisi lain token Anda." Yang paling penting tentang jajaran Jiu Yuan Haotian adalah untuk menyerap kekuatan senjata sihir, tetapi Su juga diasuransikan oleh para dewa untuk asuransi, dan juga memungkinkan orang untuk mengorbankan sisi lain kapal, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan arai besar. Qi Ling Huo. Batu Yanya. Petik 2. Setelah penyuling menghabiskan sisi lain, mereka biasanya akan mencari token lain yang cocok untuk penyuling. Penyuling ini tidak lemah, dan setelah pengorbanan pantai-pantai lain ini, kekuatan pihak lain telah dikirim ke arai besar, dan kekuatan seluruh arai juga merupakan level baru. Untuk mengatakan satu-satunya kekurangan, saya takut bahwa hanya Su Quan satu-satunya. Sisi lain banknya sangat umum dan kontribusinya sangat terbatas. Luo Zeng berdiri di barisan besar dan tidak bergerak. Meskipun mata ajaibnya memang dapat berkontribusi banyak daya, tetapi arai besar ini harus diserap oleh orang-orang di mata arai. Dia tidak ada dalam daftar, mungkin tidak dapat menyerap. Dan dia tidak ingin mengorbankan mata ajaib di depan orang-orang ini. Saat mereka sedang bersiap-siap, gadis iblis bersayap 2 telah kehilangan matahari kecil. Energi di matahari kecil ini sangat padat, seperti padatan. Su berbalik oleh Tuhan dan lampu hijau berubah menjadi 9 kotak. 9 kotak ini terhubung satu sama lain dan berubah menjadi cangkang kura-kura yang tertekuk di atas kepala orang-orang. Ubah susunannya. Jiu Ding Xuan Jia. Ketika kulit kura-kura muncul, bola emas sudah terbang dan mendarat di kulit kura-kura. Hei, hei. Bola emas memantul bahkan di permukaan cangkang kura-kura untuk sementara waktu, kemudian tiba-tiba hancur. Hampir semua api yang menyala keluar dari bola emas, berubah menjadi bunga yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Lapisan cangkang kura-kura hijau pucat,
semua orang dapat dengan jelas melihat api keemasan mengalir di atas, mengalir. Hei! Retak tipis muncul di permukaan shell. Ketika saya melihat pertama kalinya retakan, Suyu tidak ragu, dan dengan lembut memutar arai. Saat lampu hijau mengalir, retakan langsung diperbaiki. Tapi setelah perbaikan selesai, celah kedua muncul segera, dan Su hanya bisa memperbaikinya lagi. Setelah memperbaiki ini 7 atau 8 kali, api yang dilepaskan bola emas itu akhirnya padam dan mereka memblokir serangan wanita bersayap 2 itu. Gadis-gadis itu melihat pemandangan ini, dan alisnya sedikit berkerut. Matahari panas ini, Jin Yang, juga merupakan salah satu kekuatan gaibnya yang paling kuat, tetapi ia masih bisa dihentikan oleh penyuling yang tidak kompeten ini, sepenuhnya di luar harapannya. Kamu bisa memblokir ini sekali, tapi itu tidak terduga, tetapi 2 kali. 3 kali. Dia berkata bahwa dia mengulurkan tangan dan melakukan tendangan voli, dan ada bola emas bundar yang muncul di udara. Kekuatan penyuling ini terbatas. Mereka akan terus memacu pertempuran besar, yang akan mengkonsumsi kekuatan sisi lain dari bank, dan akan mengkonsumsi makna sebenarnya. Pada akhirnya, bahkan bilahnya tidak akan dapat memacu, dan akhirnya seluruh besar arai masih akan rusak. Tetapi dalam menghadapi serangan perempuan bersayap 2, mereka tidak punya pilihan kedua, mereka hanya bisa memilih perlawanan keras. Ketika iblis bersayap 2 melempar bola emas kedua, ada lebih banyak retakan di kulit kura-kura, seperti yang dia katakan, ada beberapa kali pertempuran besar ini benar-benar akan runtuh. Melihat situasi ini, alis Luo Zeng juga sedikit berkerut. Ini juga menunggu Anda untuk menunggu. Su memegang bola emas kedua oleh Tuhan, dan itu sudah membuat semua berhenti. Sulit untuk memegang yang ketiga. Di sisi lain, tidak ada kelelahan di wajah wanita iblis itu. Tidak sulit baginya untuk melepaskan bola emas. Luo Zeng merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2763, Substitution, Sukuan, apakah sulit mengendalikan mata? Luo Zeng bertanya. Sukuan sedang mencoba meremas tokennya sendiri di sisi lain, memberikan kontribusi pada kekuatan sedikit dari sisi lain. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, saya berkata, terengah-engah, tidak sulit, tetapi bahkan jika pemilik bendera datang sendiri, saya khawatir itu tidak akan membantu. Kekuatan susunan besar ini tidak terlalu bergantung pada sisi lain token, dan bahkan jika sisi lain token Luo Zeng kuat, itu tidak cukup untuk mengubah situasi. Biarkan aku mencoba, kata Luo Zeng. Mata Sukuan berlama-lama, meskipun dia merasa bahwa Luo Zeng telah mengganti dirinya dengan apa-apa, tetapi pembawa bendera itu bukan orang biasa. Meskipun dia mengikuti pembawa bendera untuk beberapa waktu, dia tidak pernah merasa bahwa dia telah benar-benar melihatnya melalui dirinya. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat kekuatan nyata Luo Zeng. Karena Luo Zeng ingin mencoba, Sukuan tidak senang. Dia berkata, "Oh, aku tidak bisa mendukungnya." Setelah terlalu menekan sisi lain tokennya sangat suram, dan sangat mendesak untuk menambahkan senjing. Su berkata oleh dewa, "Aku akan memberimu kristal." Sekarang ketika mereka putus asa, tidak ada yang peduli tentang Tuhan itu. Biarkan pemilik bendera datang, dia lebih baik dariku, kata Sukuan. Su menatap Luo Zeng dengan keraguan. Dia pernah memiliki pasangan dengan Luo Zeng. Kekuatan anak ini memang jauh melebihi Sukuan. Bahkan jika dia adalah tanda yang mengerikan di sisi lain, apa gunanya seluruh pasukan besar? Namun, Su tidak dihentikan oleh Tuhan. Saat ini, tidak ada gunanya mengubah siapapun. Dia hanya berkata, "Kamu juga menyerahkannya ke mata-mata." Kemudian Sukuan akan memberitahu Luo Zeng mentalitas dan poin yang akan diintegrasikan ke dalam mata. Selama itu tidak ditolak oleh regu besar, tidak sulit untuk diintegrasikan ke dalam regu besar, Sukuan menyanyikan beberapa kata untuk mengungkapkan esensi. Kemudian Sukuan pensiun dari lampu hijau dan mengubah Luo Zeng ke dalamnya. Sukuan, yang sedang mundur, bergegas ke Su Yuxue untuk pertama kalinya, dan memeluknya.
Meskipun Su Suexue secara serius tertarik pada Koma, hidupnya gigih, dan dia dipisahkan dari karakter berdarah. Wajahnya agak kemerahan. Ini membuat Su Quan merasa banyak. Hei! Di bawah kemuliaan lampu hijau ini, Luo Zeng samar-samar merasa bahwa ada hubungan yang kuat dengan seluruh arai besar. Pemilik bendera, pedang. Su Quan ingin meminjamkan Luo Zeng ke angin oleh angin di tangannya. Dia ingat bahwa Luo Zeng mengalami patah pedang salju dan tidak pernah diperbaiki. Tidak, aku punya. Luo Zeng mengulurkan tangan dan dengan lembut berbalik, semburan cahaya keemasan pucat melintas, dan pedang ular sudah di tangannya. Tentu saja, pedang ular Teng ini adalah salah satu yang ditiru Su Jia. Dari luar, pedang ular Teng ini sama dengan pedang asli, dan detailnya adalah imitasi. Su dilihat oleh Tuhan dan penyuling lainnya sebagai pedang ular, dan warna aneh muncul di wajahnya. Tentu saja, mereka tahu asal-usul pedang ini, menyalin beberapa harta kuno, dan bahkan harta bawaan selalu sangat populer di dunia ibu. Tetapi mereka yang membeli senjata sihir imitasi ini umumnya digunakan untuk tujuan pengumpulan, dan jarang keluar untuk bertempur. Meskipun aneh, mereka tidak memiliki waktu luang untuk merawatnya. Bansi bersayap dua telah melemparkan bola emas ketiga. Ketika bola emas ini meledak menjadi api, Su hanya dapat berkonsentrasi pada dewa-dewa. Jika ada penghilangan, tunggu sampai api mengalir, dan semua orang di bawah ini harus dibunuh. Penambahan Luo Zeng tidak menyebabkan pembalikan lengkap dari seluruh pertempuran besar. Su dikendalikan oleh Tuhan, dan bersama dengan pedang orang-orang, mereka terus-menerus menggambar perasaan sejati mereka dan kekuatan pihak lain, hampir melakukan yang terbaik. Tetapi masih ada api emas yang telah terbakar dari celah itu. Para dewa membanting dan melihat ke bawah di bagian atas kepala Su Quan. Wajah Su berubah. Quan, hati-hati. Su Quan Huai memegang Su Yuxue, dan sudah terlambat untuk menghindari api ini. Di bawah penjarahan Luo Zeng, dia telah memblokir dirinya di bagian atas kepala Su Quan. Nyala api sekali lagi mengubah Luo Zeng menjadi kelompok api, dan Su Quan membawa Su Siksue untuk berguling di tempat itu dan menghindarinya. Gadis-gadis melihat adegan ini dan wajahnya agak disesalkan. Dia berpura-pura tenang, dan konsumsi sebenarnya dari bola emas ini juga bagus. Dengan budidaya, dia melepaskan maksimal 3 atau 5 bola emas untuk jangka waktu tertentu. Ketika api habis, kekuatannya akan turun dengan cepat, dan konsumsi Senhuo tidak dapat ditambah dengan Senjing. Jika saya melepaskan bola emas 2 kali, saya tidak bisa mengambil arai besar ini. Saya khawatir saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini. Untuk sesaat dia agak ragu-ragu. Saat itu, raungan besar pecah di kejauhan. Sebuah kolom cahaya keemasan naik ke langit, seolah-olah ada letusan gunung berapi, bumi bergetar, dan ada penyebaran asap yang lambat. Orang-orang di barisan dan para gadis iblis bersayap menantikan satu sama lain. Hanya dalam asap, sosok emas tiba-tiba muncul, dan sosok itu langsung menuju ke sisi ini. Apakah kemenangan dan kekalahan sudah terbagi? Sayap iblis bersayap 2 sedikit miring. Sosok emas itu mendekat dengan cepat, membawa benda gelap di tangannya. Terbang jauh-jauh, melempar benda gelap ke tanah. Benda itu sudah pecah, tetapi yang pingsan masih bisa melihat bentuk seseorang. Itu Yandang. Menelannya jatuh. Tidak ada harapan. Yandang ada di Taiwei bintang 5, dan kekuatannya termasuk dalam kelompok terkemuka, jadi dia meninggal di tangan wanita iblis ini. Penyuling melihat adegan ini juga sangat mengejutkan. Mereka masih ingin menunggu bantuan dari 2 bersaudara ini. Sekarang mereka menelan, dan situasi di Yanda mungkin tidak jauh lebih baik. Hei, beberapa penyuling di distrik belum menyelesaikan. Tanya pasar ungu. Dia menggelengkan kepalanya. Penyuling ini dapat memperbaiki dan menyegel batu. Arai besar sangat aneh. Tampaknya memiliki efek ajaib pada nyala api. Apakah itu? Pasar melihat kalajengking 9 sisi. Pertempuran di pihak saudari itu belum terselesaikan. Nanti, itu akan berubah.
Kami akan melakukan semuanya bersama-sama. Setelah mendengar percakapan di antara kedua sayap, hati si pembuat refiner terus jatuh ke dalam jurang. Bahkan Susan, yang belum pernah dikalahkan, adalah wajah putih. Seorang Dewi Bansi tidak dapat mengatasinya, tetapi sekarang pasangan, yang merupakan suatu keharusan. Ketika Su dikalahkan oleh 6 dewa, Luo Zeng tiba-tiba berkata, keluarga-keluarga Su, pertempuran besar ini hanya pertahanan. Tentu saja tidak, tapi Su mengungkapkan senyum pahit oleh Tuhan. Ada 2 jenis perubahan dalam arai besar ini, satu Jiu Ding Xuanjia dan yang lainnya Jiwi. Bisakah menghadapi Dewi Bansi? Mereka hanya dipukuli secara pasif, di mana berani mengubah pembunuhan. Dia hanya ingin menyeret ke Yanda-Yandang untuk datang untuk membantu, tetapi dia sedang menunggu kematian. Ubah itu, lebih baik bertarung dengannya daripada duduk, kata Luo Zeng. Tatapan Susi juga sedikit kilat, dan wajah para pemurnian lain juga menunjukkan warna yang menentukan. Karena dia telah mengambil keputusan, Su tidak lagi ragu-ragu, dan pedang di tangannya dipelintir dengan lembut, dan semua pedang panjang yang tergantung di udara kembali ke tangan mereka. Pada saat yang sama, kolom lampu hijau mulai berubah bentuk terus-menerus, dan seluruh arai besar dijaga oleh khusus. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2764, The Dog of Night Mode, Ro. 2 wanita di pasar, Zi dan Yu, melihat adegan ini, dan mata mereka dicemooh. Di mata mereka, ini bukan pertempuran binatang buas, perjuangan putus asa. Jika orang-orang ini masih mampu, mereka layak mendapatkan perhatian mereka. Tapi ini bukan kualifikasi, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Mereka sudah menyerah sendiri, maka mari kita lakukan. Dia membanting lengannya dan berayun di udara, dan bola emas terkondensasi lagi. Nyala api keemasan dipasang di atas sayap ungu pasar, dan tiba-tiba terbang menjauh, dan sebuah lengkungan yang menakjubkan ditarik ke udara, terbang menuju deretan besar. Kamu, ayo kita lakukan. Kolom lampu hijau tiba-tiba keluar dan mengembun pada pedang semua orang. Sama seperti kolom cahaya terkondensasi, tangan Luo Zeng bergoyang diam-diam, dan pedang ular di tangannya diam-diam diubah. Jika dia harus menggunakan pedang ular, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membingungkannya. Trik mengubah pedang ini juga menggunakan 1 jam untuk berlatih, dan bahkan menerapkan arai tersembunyi kecil ke pedang ular. Aktif, untuk mencegah terlihat sekilas. Ketika Luo Zeng menggantikan ular-ular asli di tangannya, lampu hijau hanya mengembun pada pedang. Pada saat yang sama, arti sebenarnya dari tubuh Luo Zeng terus dituangkan ke dalam pedang ular, dan kemudian ditangkap oleh seluruh jajaran. 9 dalam pertempuran, pergi. Pada saat ini, Su telah dijatuhkan oleh para dewa, karena ini adalah pertarungan putus asa, tidak perlu berubah. Saat dia membanting pedang, yang lain menebas ke depan. 9 pedang hijau bangkit dari tanah dan berkumpul menjadi pedang raksasa hijau besar. Adegan-adegan ini semua diharapkan oleh Susan. Tapi saat berikutnya membuatnya tertegun. Kedelapan pedang di dalam pedang raksasa hijau, kekuatannya tidak buruk, lagi pula, panjang pedang dari penyuling tidak rendah, tidak ada yang akan menjadi penguasa Tibet yang bodoh. Tapi salah satu ilmu pedang sangat tipis, berputar-putar, seperti ular-ular kecil yang berenang di dalam pedang raksasa hijau. Apa ini? Su tiba-tiba terpana oleh Tuhan. Sebagai ular-ular, dia melahap pendekar pedang lain sedikit demi sedikit, sementara dia tumbuh liar. Jiwa instrumen, sebuah kilang dari kuil surga berseru. Bagaimana mungkin poni besar Jiu Yuan didorong oleh ilmu pedang, dan jiwa-jiwa tidak dapat menerobosnya? 3 paman sukuan menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu mengatakan apa ini? Jiwa mesin bukanlah hal yang langka, dan penyuling di tempat kejadian dapat dengan mudah memurnikannya. Bagaimanapun, jiwa-jiwa adalah jiwa, dan ilmu pedang yang diperas oleh susunan besar adalah energi murni, dan kemudian jiwa yang kuat akan meleleh. Penyuling ini semuanya memiliki informasi yang baik,
tetapi sekilas mereka tidak dapat membedakan asal-usulnya. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika itu adalah jiwa, apa senjata dari senjata yang dapat memberi mereka rasa penindasan yang begitu besar? Sama seperti mereka salah, pendekar pedang hijau raksasa telah ditelan oleh ular kecil. Hanya ada satu ular berliku di seluruh pedang raksasa hijau. Kemudian ular kecil itu akan terbang dengan pedang raksasa hijau, dan kecepatannya luar biasa. Hei! Kuizi dekat dengan barisan besar dengan kecepatan sangat cepat, tetapi dia masih tidak bisa menembak, dan dia melihat pedang raksasa hijau dan ular kecil di pedang. Ular kecil ini memiliki sepasang kacang kedelai dan tidak menyukainya. Tapi saya tidak tahu mengapa, memberi pasar ancaman yang sangat kuat. Dia hampir tanpa sadar melayangkan sayapnya, dan api suci seluruh tubuh menggulung ombak yang terbakar, dan dia terbang mundur. Tetapi ketika dia menyadari bahayanya, semuanya sudah terlambat. Pedang raksasa hijau itu jauh lebih cepat darinya, tapi dia langsung menuju padanya dalam sekejap mata. Hei! Dia melihat bahwa perutnya ditembus oleh ujung pedang dari pedang raksasa, diikuti oleh kepala, dan akhirnya kesadarannya dimusnahkan. Suhu tubuh gadis iblis itu sendiri sangat tinggi, dan darahnya mendidih sepanjang waktu. Sekarang, di bawah kejatuhan, tubuh yang terbagi menjadi dua bagian belum jatuh ke tanah, dan mulai menyala secara spontan. Nyala emas telah membakar tubuhnya. Bansi bernama Yao melihat adegan ini, dan wajahnya berubah sangat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuang bola emas di tangannya, dan ketika dia melemparkannya, dia harus melarikan diri. Melihatnya mengepakkan sayapnya, dia berubah menjadi cahaya keemasan. Kecepatan pedang raksasa hijau ini jelas beberapa kali lebih cepat, dan jarak ratusan kaki berkedip. Hei! Dengan jongkok pedang raksasa hijau, tubuh Yao berubah menjadi dua api dan terbakar. Pedang raksasa hijau melayang di udara untuk waktu yang lama, dan kemudian secara bertahap menyebar, dan ular kecil di dalam tubuh pedang yang terhubung menghilang tanpa jejak. Orang-orang di Jiuyuan Zutian Dazen juga berada di tempat yang sama, ekspresi sial. Di bawah pandangan bersama, ada warna-warna horor di mata. Su bahkan terpana oleh Tuhan untuk sementara waktu, dan akhirnya memandang Luo Zeng dan menguncinya dalam pedang ularnya. Tidak hanya dia, tetapi juga penyuling lainnya. Tepat setelah Luo Zeng mengeluarkan pedang, dia diam-diam memasukkan pedang ular-ular ke dalam cincin Sumi. Apa yang mereka lihat secara alami adalah pedang palsu yang Sujia bangun. Saat ini, dia juga agak salah. Efek menggunakan pedang dan susunan kalajengking 9 tepi tampaknya sangat berbeda. Apakah karena perbedaan dalam array? Atau apakah efek dari kegembiraan itu sepenuhnya dikendalikan oleh roh ular di pedang ular? Dia masih tahu terlalu sedikit tentang harta bawaan ini, dan sampai sekarang dia bahkan belum melewati parit roh ular. Satu-satunya yang adalah jiwa, adalah ular. Pedang di tangan pria ini benar-benar dibuat oleh Sujia. Teman ini, bisakah kamu membiarkan kami menonton pedang di tanganmu? 3 aliran Suan Zun Daubao tidak mungkin meledak dari kekuatan seperti itu, dan penyuling sangat malu. Kebingungan semacam ini bahkan melemahkan kegembiraan melarikan diri pada orang mati. Adalah wajar untuk mengatakan bahwa krisis belum terangkat. Mereka harus mengambil jalan dan melarikan diri, tetapi mereka bergegas untuk mengungkap keraguan ini. Pedang ini. Luo Zeng dengan lembut mengayunkan pedang ular dan membalikkannya dan menyerahkannya kepada Su Sen. Su diserahkan oleh para dewa, dan menyaksikannya di tangannya. Setelah dia melihat tanda pada gagangnya, dia menyerahkannya kepada saudara laki-lakinya yang kedua. Pedang ini dibuat olehmu, kau melihatnya. Anak kedua Sujia mengambil alih dan memandanginya sebentar. Agak aneh mengatakan, pedang ini memang pemurnian saya, tetapi itu hanya pedang palsu. Bukankah itu karena pedang ini? Kata seorang penyuling Tiangong, bingung. Su menggelengkan kepalanya oleh Tuhan, keputusannya bukan. Dia mengembalikan pedang palsu kepada Luo Zeng, dan menatap Luo Zeng dengan tatapan yang sangat rumit.
Dia segera berkata, sepertinya beberapa dari kita memiliki senjata sihir yang sangat umum. Tidak peduli siapa mereka, mereka tidak mau menunjukkannya. Adapun orang-orang, kita tidak perlu memintanya. Sudah bersyukur menyelamatkan saya dengan pertempuran besar. Tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kami akan segera pergi. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2765. Suseng penyulingan lainnya tentu saja bingung, tetapi Su bukan orang bodoh. Dia memimpin jajaran Jiu Yuan Haotian, dan tahu operasi seluruh jajaran besar. Pendekar pedang Ming Ming yang sangat kuat datang dari arah Luo Zeng. Dan saran untuk mengubah susunan juga diusulkan oleh Luo Zeng. Saya pikir dia memiliki pandangan yang dipikirkan dengan matang, dan dia lebih realistis tentang spekulasi Su. Mengapa pedang ular di tangannya adalah replika, dan Su juga tidak dikenal. Namun, pada saat regu besar dimulai, perhatian semua orang tidak tertuju pada tubuh Luo Zeng. Tidak terlalu sulit baginya untuk mengubah kandang. Bagaimanapun, Su tidak bisa melalui ini. Kekuatan orang ini sangat luar biasa, dan sejarahnya jelas tidak sederhana. Lagi pula, Luo Zeng telah menyelamatkan nyawa mereka, karena pihak lain tidak mau mengekspos pembunuhnya sendiri, itu terlalu tidak menarik untuk langsung ke pokok permasalahan. Memikirkan putranya, yang sebenarnya mengikuti karakter-karakter ini, juga merupakan berkah dari sukuan. Jika lancar, mungkin ada perubahan besar di masa depan. Dia merasakan sedikit desahan di dalam hatinya. Pada awalnya, dia benar-benar menghalangi sukuan. Situasi hari ini tidak mungkin pulih. Karena Yandang telah jatuh, Yanda dan mereka yang juga salah satu penjaga mungkin tidak bisa pergi kemanapun. Tapi Su dipanggul oleh Tuhan, dan dia harus pergi dengan batu itu. Tentu saja, dia tidak peduli. Faktanya, bukan hanya Su Sugat yang melihat ini. Ketika visi di pedang raksasa muncul, Su Quan adalah orang pertama yang memikirkan Luo Zeng. Dia ingat kota naga. Ketika Luo Zeng bertanya kepada pamannya ketika dia membeli pedang, dia benar-benar bertanya tentang senjata ajaib dari perintah ular-ular, dan dia sangat khawatir. Pada saat itu, Su Quan dan Wu Su berpikir bahwa Luo Zeng adalah rasa ingin tahu yang murni. Lenovo Luo Zeng membeli tiruan dari ular pedang ular, Su Quan juga cukup bingung, dan sekarang ingin datang ke Luo Zeng harus hanya untuk menutupi. Adapun penyuling lain, ada beberapa spekulasi dalam pikiran. Para penyuling ini tidak lemah di mata mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka secara pribadi tidak memiliki susunan besar dan tidak dapat merasakan sumber kekuatan itu. Mereka tidak hanya mencurigai Luo Zeng, tetapi juga memiliki kecurigaan antara satu sama lain. Itu hanya mengancam jiwa, dan itu bukan kecurigaan besar. Tidak peduli siapa orang yang menggendong bayi, latar belakangnya harus dalam, dan itu bukan campuran dari penyuling ini. Tapi sama seperti semua orang siap untuk pergi, salah satu bansi bersayap dua terbunuh, dan tiba-tiba bola coklat seukuran kepalan tangan muncul. Bola tiba-tiba pecah. Sia-sia melayang naik, itu adalah penampilan pasar ungu. Kekuatan magis yang tersembunyi. Su diubah oleh wajah Tuhan. Itu adalah mata dari Su Seng yang telah meninggal. Orang-orang yang tersembunyi dari orang-orang Jinwu. Kita akan pergi. Tertangkap oleh benda ini, aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri. Ada beberapa kekuatan magis tersembunyi yang akan bekerja setelah jatuh. Sebagai contoh, beberapa kekuatan magis tersembunyi dapat membuat tubuh mati, dan kemudian bertahan hidup untuk waktu yang singkat. Mata Su Seng yang telah meninggal adalah salah satunya, dan mereka unik bagi orang-orang Jinwu. Pasar ungu sudah pasti mati, dan ilusi kebangkitan hanya bisa digunakan sebagai mata, cukup ikuti orang yang membunuhnya, dan akan terus meneruskan kembali adegan yang saya lihat kembali ke Jinwu. Dia melayang di udara dan menatap semua orang dengan mata dinginnya. Ketika mereka bergerak maju, ilusi ini mengikuti, dan mereka berhenti, dan ilusi ini berhenti. Ini tidak akan berhasil. Aku khawatir aku tidak akan kembali ke benteng sungai gunung. Aku ingin menemukan cara untuk mematahkan mata Su Seng yang sudah meninggal.
Mereka berhenti dan mencoba menghancurkan bayangan itu. Yang paling bisa dilakukan oleh orang-orang Jinwu adalah nyala api dan kekuatan magis ruang angkasa. Apakah mata Su Seng yang sudah meninggal begitu mudah dihancurkan? Tidak peduli apa jenis serangannya, ia dipakai melalui bayangan, dan tidak mungkin untuk menghancurkan bayangan itu. Luo Zeng juga mencoba beberapa kekuatan gaib, dan situasinya mirip dengan orang lain. Tidak ada gunanya, maka cara itu bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Tidak apa-apa menggunakan bintang jatuh. Tapi, suara 9527 berdering di benak Luo Zeng. Tangan bertabur bintang itu sendiri tidak cukup kuat, tetapi dengan energi yang dilemparkan oleh kebenaran, levelnya adalah yang tertinggi, dan dalam kasus-kasus khusus sering menghasilkan efek ajaib. Luo Zeng baru saja memberanikan diri untuk menggunakan pedang ular, yang telah menyebabkan kecurigaan Su Seng. Sekarang saya menggunakan Stars, saya khawatir itu akan sepenuhnya terbuka. Meskipun dia memasuki kota naga, dia masih tidak mengerti situasi di dunia ibu. Tidak bijaksana untuk mengekspos asal-usulnya sendiri. Hanya kadang-kadang, untuk bertahan hidup, mengetahui bahwa itu tidak mungkin dan harus dilakukan. Ketika Luo Zeng tidak mengambil keputusan, perubahan sudah meningkat. Mereka hanya merasa bahwa penindasan di langit muncul dari udara yang tipis, dan mereka melihat ilusi pasar ungu berubah. Perubahan yang ditemukan dalam penampilannya, nafas terus meningkat, dan dengan cepat melampaui pasar ungu. Ketika Su dilihat oleh Tuhan dan yang lainnya, wajahnya berubah sedikit. Dia adalah wanita yang datang ke langit di atas Dragon City. Dia juga pemilik sarang Jin Wuzu, gadis Phoenix. Keberadaan yang kuat ini, bahkan jika mereka hanya proyeksi kekecewaan, cukup untuk membunuh orang di tempat kejadian. Jika itu adalah Dewi Bansi, mereka masih memiliki keinginan untuk bertarung, ada motivasi untuk berjuang, menghadapi para wanita Phoenix yang mereka tidak punya keberanian dan keharusan untuk menolak. Gadis Phoenix menatap kerumunan. Wajah yang tak tertandingi itu sama mengerikannya dengan kematian. Segel batu diserahkan, suara dingin gadis Phoenix melayang. Jiwanya terlalu kuat, meskipun itu hanya proyeksi, tetapi kata-kata itu melekat pada semacam kekuatan inspirasi, tampaknya itu tidak bisa dilawan. Su ditinggalkan di tempat yang sama oleh Tuhan. Lolos dari bencana fana, dan sekarang dia harus menyerahkan batu itu. Dia tidak mau dengan cara apapun. Serahkan. Napas burung Phoenix sekali lagi meledak, dan rasa penindasan bahkan lebih kuat. Di antara orang-orang ini, jiwa Su Quan adalah yang paling lemah, kakinya gemetar dan dia hampir tidak stabil. Proyeksi kekecewaan juga bagus untuk kehilangan gadis Phoenix. Proyeksi kekecewaan terakhir menghancurkan 4 juta skuadron. Dia menggunakan proyeksi kekecewaan 2 kali, dan kekuatannya kurang dari setengah dari yang sebelumnya. Dan sekarang dia tidak tahu siapa yang ada di tangan batu itu. Di sisi lain, proyeksi kekecewaan tidak mungkin untuk mengambil hal-hal yang dia proyeksikan sebenarnya adalah energi murni. Jadi dia memaksa orang-orang ini untuk menyerahkan batu itu, dan kemudian membawanya kembali oleh Jinwu lainnya. Karena dia menolak untuk menyerahkannya, dia hanya bisa membunuh semua orang dengan guntur, dan kemudian membiarkan orang-orang Jinwu mengambil batu itu. Tentu saja, Su juga sadar akan pemikiran gadis Phoenix, dan dia juga memikirkan kesempatan untuk hidup. Melihat gadis Phoenix tidak punya kesabaran, Su tiba-tiba dibawa keluar oleh dewa, dan botol kecil bersih diangkat di atas kepala. Batu segel akan larut dalam botol bersih ini. Pohon Willow Phoenix itu ringan, dan tangannya terikat dengan ringan. Botol bersihnya telah ditangguhkan dan diapungkan ke arahnya. Tepat pada saat botol bersih melayang ke wanita Phoenix, Su Yu tiba-tiba berkata, "Botol bersih itu kosong." Semua orang melarikan diri. Bahkan jika batu itu diserahkan, gadis Phoenix tidak bisa melepaskan nyawa orang-orang ini. Lebih baik mengambil keuntungan darinya. Apotheosis Ascension to Godhood Chapter 2766. Absorb yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Susi.
Tetapi karena Susu telah membuat pilihan ini, mereka tidak punya pilihan. Hei, hei, hehe. Pada saat ini, lebih banyak waktu tertunda, dan kematian dihadapi, mereka tidak ragu-ragu dalam hati mereka. Semua orang meremas kekuatan mereka hingga ekstrim dan lari ke segala arah. Hei! Botol bersih jatuh di tangan gadis Phoenix. Aku melihat tangannya mencubitnya dengan lembut, botol bersihnya pecah, dan itu kosong. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan wajah cantik itu menunjukkan warna marah. Berani bermain denganku, kau? Mencari kematian, panggil. Sayap Phoenix tiba-tiba membengkak, dan sayap mengepak, menyebabkan banyak celah kecil di sekitar mereka. Kandang surga dan bumi mengunci seluruh ruang negara, sehingga langkah besar tidak bisa bekerja, tetapi pada saat itu, bagi orang kebanyakan, ia bisa sekuat gadis Phoenix, dan itu bisa menembus penjara-penjara surga dan bumi. Setelah dia menggunakan proyeksi kekecewaan, tidak mungkin untuk membuat langkah besar karena dapat menggunakan ruang untuk mengecewakan. Arti sebenarnya dari terbang, dan kecepatan secara alami jauh melebihi yang umum. Klik. Ketika sosok Phoenix itu berlari ke depan, dia mengeluarkan celah angkasa di udara. Dia berjalan di depan cermin yang rapuh dan meninggalkan celah yang tebal di sepanjang jalan. Cepat. Su didengar oleh Tuhan, dan dia menoleh dan tampak pucat. Meskipun ia telah mencoba yang terbaik untuk memeras tokennya sendiri, kecepatan terbang tidak bisa jauh lebih buruk. Lihatlah kecepatan gadis Phoenix ini untuk mengejar ketertinggalan. Aku takut aku tidak akan memiliki 3 atau 5 napas. Wajahnya sedikit tenggelam dan matanya memandang ke samping. Di sebelah kiri adalah nama saudara laki-laki kedua Su, dan di sebelah kanan adalah terlalu sedikit waktu untuk memikirkannya. Dia nyaris tidak memikirkannya. Dia punya 2 botol bersih di tangannya dan menggeram, kau sudah mengambilnya. Bagaimanapun, saya hampir kehabisan kekuatan seluruh tubuh dan membuang 2 botol bersih. Luo Zeng juga terbang dengan segenap kekuatannya. Dia mendengar bahwa Su berteriak oleh Tuhan. Dia memberikan pandangan sekilas. Kemudian dia melihat bahwa botol itu langsung menuju ke dirinya sendiri, dan jantungnya tiba-tiba masuk ke perutnya. Di hadapan kehadiran kuat dari gadis Phoenix, siapapun yang memegang botol bersih akan mati. Luo Zeng bukan orang bodoh, dia tentu ingin tahu tentang sepotong batu ini, tetapi kali ini pada akhirnya adalah masalah hidup, dia tidak menjangkau untuk menangkap botol bersih. Pada saat ini, wanita Phoenix itu dekat dengan Susi, dan dia mencibir dengan lega, jari-jarinya bergerak, dan cahaya keemasan digulung seperti pita lembut, salah satu jalur cahaya emas menyapu Uni Soviet. Setiap saat, cahaya keemasan pita ini menyentuh momen Su oleh Tuhan, dan tubuhnya sudah hitam, dan itu berubah menjadi sekelompok orang. 2 lampu emas lainnya membelah dan bergegas menuju 2 botol terbang. Kecepatan penyebaran Jingwang di udara sangat cepat, hampir yang pertama, dan salah satu jalur cahaya emas membuka botol bersih dan berguling ke nama Su. Ujung Susi, seperti saudaranya, diubah menjadi bola api dalam cahaya keemasan, dan dibakar bersih. Dan botol bersih yang dibuka oleh cahaya keemasan juga kosong. Sekilas cahaya keemasan bergegas ke Luo, dan membuka botol terakhir. Hei! Saat botol pecah, setetes batu hitam terungkap. Potongan batu ini memiliki spiritualitasnya sendiri. Ketika dimasukkan dalam botol bersih, batu itu terus berjuang dan ingin melarikan diri. Sekarang botol bersih dibuka, secara alami ada peluang. Meskipun pikiran Luo Zeng melayang, dia juga membentangkan pengetahuan para dewa. Dia dengan jelas melihat gerakan di sekelilingnya, dan tentu saja dia juga memperhatikan batu-batu cap yang tersapu dalam botol pecah yang tidak jauh dari samping. Dalam hatinya, dia bahkan lebih marah, mengapa dia harus melemparkan botol bersih batu segel ke dirinya sendiri. Itu benar untuk membuangnya ke saudaramu. Bansi ini mungkin tidak menemukan kesulitan dalam mendapatkan batunya. Bukankah ini akan bunuh diri? Luo Zeng secara alami tidak tahu bahwa Su juga sangat bingung pada saat-saat terakhir. Dia tidak punya waktu untuk mengidentifikasinya.
Dia hanya ingin membuang 2 botol bersih itu karena kebingungan. Hei! Apa yang membuat Luo Zeng tertekan adalah setelah sekelompok hal-hal gelap keluar dari botol bersih, mereka langsung menuju ke diri mereka sendiri. Seperti batu sel cair, sebenarnya kondensasi sendiri di belakang Anda sendiri. Sungguh sial. Hati Luo Zeng benar-benar salah. Karena benda ini akan berjalan sendiri, sangat jauh dari dirimu sendiri, akankah benda itu melekat pada dirinya sendiri? Tepat ketika Luo Zeng berencana untuk menjalankan kekuatan dan melepaskannya, cahaya keemasan pita dibuka dan botolnya juga ditarik secara rutin. Pita emas ini sebenarnya dengan cara yang sama seperti bola emas terkondensasi oleh Yao. Setelah kondensasi tingkat tinggi, api para dewa belum melihat bentuk nyala api. Sebenarnya, itu masih api itu sendiri, tetapi cara menghancurkan dengan ungu tidak sebagus Phoenix, memadatkan api. Levelnya jauh lebih buruk daripada Phoenix. Hei! Bahkan jika Luo Zeng ada di tanah, dia tidak bisa melarikan diri, dan jejak pita bergulir sendiri pada Luo Zeng. Setiap saat, api menyala pada Luo Zeng, dan dia sekali lagi berubah menjadi bola api. Pada saat ini, Luo Zeng hanya memiliki satu pemikiran di dalam hatinya, yaitu untuk terus berlari ke depan. Pandangan Phoenix penuh dengan horor. Setelah saya ingin membakar anak ini, batu itu secara alami berguna. Wan tidak menyangka ini akan terjadi, dan anak itu benar-benar bergegas ke depan dengan api. Namun, dia berpikir bahwa Luo Zeng mungkin memiliki harta tahan api di tangannya, atau bahwa sisi lain dari token dapat menahan api. Namun, kultivasi Luo Zeng sedemikian rupa sehingga bahkan jika kekuatan magisnya istimewa, itu tidak akan mampu bertahan lama. Di akhir burung Phoenix, kengerian dari matanya yang indah semakin kaya dan lebih tebal. Setelah bocah itu terbakar, kecepatan lari tidak hanya tidak melambat, tetapi juga menjadi semakin gesit dan lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa api itu tidak membahayakan dia. Begitu, Yao menemukan kemampuan Luo Zeng, dia ingin membawa Luo Zeng dan membawanya kembali ke sarang untuk melihatnya. Setelah gadis Phoenix menyaksikannya, dia memang memiliki minat yang kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan api, dia dapat membunuh Luo Zeng. Proyeksi kekecewaan kedua, perbaikannya adalah penurunan besar, juga dapat mencapai ribuan dewa di bawah tangan bebas, dapat dengan mudah merobek Luo Zeng berkeping-keping. Dia hanya ingin melihatnya sekarang. Ngomong-ngomong, mustahil bagi Luo Zeng untuk melarikan diri dari telapak tangannya. Tapi saat dia mengejarnya, sesuatu yang aneh terjadi. Luo Zeng awalnya ingin melepaskan batu yang menempel di belakang, tetapi ketika nyala tiba-tiba naik, dia menyapu pusaran dan menyerap api. Batu itu telah kokoh dan kokoh oleh skuadron mesin pemurnian Jiuyuan, dan pembakaran api suci bahkan lebih sehingga cairan kecil mengalir di sepanjang Luo Zeng kembali, dan pada saat bajingan, pusaran air itu akan batu penyegel cair dihirup di dalamnya. Ketika Luo Zhengyun berlaku, dia menemukan bahwa seluruh batu telah menghilang tanpa jejak. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2767, Third Night Mode, Ro. Benda itu, apakah sudah diserap? Hati Luo Zeng terkejut. Dia tahu bahwa tubuhnya dapat dimasukkan ke dalam api, dan semua jenis api telah menelan banyak. Tetapi daging tidak pernah menelan hal yang nyata. Batu ini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menempa sisi lain dari harta karun itu. Luo Zeng sedikit tercengang, tetapi dia tidak sabar untuk memikirkan konsekuensi dari masalah ini, dan tiba-tiba ada suara kakak. Itu adalah suara merobek ruang. Wanita Phoenix itu sudah menyusul, dan dia hanya 2 atau 3 kaki darinya. Berapa lama kamu bisa tahan? Feng berkata tiba-tiba. Tingkat api yang dilepaskannya bahkan lebih buruk daripada tempat pembakaran dan pasar. Tapi pria ini tampaknya tidak memiliki perasaan penampilan. Dia melarikan diri dengan api dan membuat gadis Phoenix tidak dapat melihat secara langsung. Dia akhirnya tidak bisa tidak bertanya. Biarkan aku memberitahumu, jawab Luo Zeng. Apakah kamu pikir itu mungkin?
Gadis Phoenix tersenyum tipis, tetapi tidak menunjukkan terlalu banyak kejahatan. Jika kamu mau mengikutiku kembali ke sarang, aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Kamu pikir aku berjanji padamu? Luo Zeng bertanya. Dia percaya bahwa gadis Phoenix tidak akan bunuh diri. Jika Anda dibawa kembali ke Jinwu oleh gadis Phoenix, semua ketakutannya sendiri akan terungkap. Jika Anda mengungkapkan rahasia seperti para dewa, itu tidak dapat diterima untuk bunuh diri. Tapi ini bukan untukmu. Gadis Phoenix menjawab dengan mengabaikan. Dia dengan lembut menyodok tangannya, bola emas melayang di atas Luo Zeng. Bola emas ini tidak hanya melahirkan api, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Luo Zeng merasakan kekuatan di bola emas, dan wajahnya juga sekilas. Ketika menghancurkan 4 juta skuadron, itu adalah pemandangan yang demikian, dan kekuatan para dewa yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Perjalanan untuk memasuki dunia ibu hanyalah akhir dari langkah ini. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa dibawa pergi oleh gadis iblis ini. Pada saat ini, Luo Zeng sebenarnya memiliki pikiran putus asa. Boom! Dia dengan gila mengeluarkan kekuatan dari sisi lain token. Di bawah kekuatan pantai lain, momentumnya juga meningkat. Apakah ini kunang-kunang, matahari, dan bulan? Gadis Phoenix tersenyum santai. Luo Zeng memeras tidak hanya kekuatan sisi lain dari token, tetapi juga kekuatan daging, kekuatan 9 bintang, energi fusi. Segala sesuatu yang dapat digunakan diperas pada saat ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan pedang, tetapi dia mengumpulkan semua kekuatan dan melompat ke proyeksi kekecewaan gadis Phoenix. Sama seperti Luo Zeng meremas semua kekuatan, bola coklat di kepalanya tiba-tiba pecah. Hei! Sebuah jejak unik muncul di kepalanya. Kekuatan tersembunyi, kekuatan kelelahan. Kekuatan sihir tersembunyi ini mengharuskan aku memeras semua kekuatan di tubuhku untuk distimulasi. Maka saya akan memberi diri saya lebih banyak kekuatan. Bahkan di hadapan para dewa di hadapan Timur Murni, Luo Zeng tidak memeras semua kekuatan pada saat yang sama, sehingga kondisi efek magis tersembunyi ini sangat keras, sehingga Luo Zeng tetap dipertahankan hingga hari ini. Luo Zeng memeras semua kekuatannya, hampir 100 dewa. Ketika jejak kekuatan kelelahan muncul, jejak melepaskan kekuatan alam liar, sehingga kekuatan godanya meningkat 5 kali lipat. Kekuatan 500 dewa. Momen ini seperti momen statis. Gadis Phoenix itu memandang Luo Zeng, seolah dia sedang menonton monster. Bocah ini benar-benar dapat memberinya perasaan ancaman. Ketika dia pertama kali memasuki sisi lain, dia hanya seorang anak manusia di matanya. Ini benar-benar menarik. Apakah ini kekuatan sihir tersembunyi yang diciptakan oleh hutan suci yang suci? Ini tidak seperti gaya istana surgawi. Gadis Phoenix semakin sadar bahwa pria kecil ini misterius. Dewa dan kayu mati adalah semacam tanda khusus di sisi lain. Fusi harus terus-menerus meremas diri sampai layu, dan kemudian kayu mati akan memberikan kekuatan lebih. Menurut nilai kayu mati yang berbeda, kekuatan sisi lain dari umpan balik umumnya diperas. Batas daya 2 kali lipat hingga 3 kali lipat. Luo Zeng hanya mengandalkan kekuatan magis yang tersembunyi, dapat memberikan kembali 5 kali kekuatan, yang sangat menakjubkan. Pria yang bisa membuat kekuatan sihir tersembunyi ini, aku khawatir kekuatannya tidak berada di bawah gadis Phoenix. Namun, bahkan jika Luo Zeng keluar dari 500 dewa yang luar biasa, tetapi masih dalam kendali gadis Phoenix, perbedaan dalam kekuatan mereka terlalu besar. Jika Luo Zeng memiliki kultivasi yang sama dengan gadis iblis, akan ada 1000 dewa, dan kekuatan umpan balik dari kekuatan kelelahan bisa mencapai 5000 dewa. Mungkin bisa membunuh ilusi gadis Phoenix. Sayangnya, kekuatan Luo Zeng 10 kali lebih kecil. Panggil. Gadis Phoenix dengan lembut mundur ke belakang, dan bulu mata bergetar sedikit. Kekuatan di bola emas juga mengalir turun dan membanting ke arah Luo Zeng. Kekuatan ini sama sekali tidak berarti Luo Zeng bisa melawan.
Tetapi kekuatan di bola emas tidak bisa mencapai Luo Zeng, dan Luo Zeng memiliki bola coklat patah di bagian atas kepalanya. Kekuatan sihir tersembunyi, angin. Kenapa begitu banyak? Gadis Phoenix melihat adegan ini juga sedikit terdiam. Pada saat ini, dia hampir memiliki ilusi bahwa dia telah menangkap putra Kaisar Timur. Telepon, oh. Angin sepoi-sepoi bergulung, dan dunia berubah. Permukaan tubuh Luo Zeng meledak dengan kabut putih, dan seluruh tubuhnya seperti awan, terbang ke satu arah. Ini bukan langkah besar, tetapi kecepatannya luar biasa. Luo Zeng, termasuk dalam kabut putih, tidak bisa merasakan seberapa cepat dia. Sial. Melihat wanita Phoenix yang jauh dari Luo Zeng, dia menggigit giginya. Pola orang ini tidak ada habisnya, dan ini baru saja memasuki sisi lain dari tanah itu. Di masa depan, ada peluang besar untuk bangkit. Apakah itu masih layak? Terlebih lagi, batu itu masih ada di tangan pria ini, dia sama sekali tidak mungkin membiarkan Luo Zeng bubar. Dia melihat ke arah angin, menyebarkan proyeksi kekecewaan, dan menghilang. Sarang besar matahari, seperti matahari yang sama, memancarkan cahaya keemasan sepanjang waktu. Banyak jin wuhuis berkumpul di sungai, terbang di sekitar Senchao tanpa lelah. Di tengah-tengah sarang, ada platform tinggi, dan pada platform tinggi adalah tahta besar. Sayap emas dari tahta memancarkan cahaya suci, dan sayap yang panjang dan indah menggantung ke bawah dari kedua ujungnya. Pemilik sayap tiba-tiba membuka matanya, dan alis bersulam itu berkerut pada saat yang sama, gadis Phoenix yang baru saja menghilangkan proyeksi kekecewaan. Nana, aku ingin membuat proyeksi kekecewaan ketiga, kata si Phoenix. Di bawah tahta, duduk di atas Dewi Bansi lain, dia dipanggil Nana. Nana menatap gadis Phoenix dengan takjub. Feng perempuan dewasa, untuk ketiga kalinya dalam waktu singkat, menggunakan proyeksi kekecewaan, kekuatanmu akan melemah setengah lagi. Proyeksi kekecewaan adalah trik yang lebih tabu dalam kekecewaan virtual, mengabaikan jarak, dan ruang terlarang, tetapi hilangnya penggunaan trik ini terlalu besar. Nana tidak bisa mengetahuinya, jika itu adalah musuh yang kuat, proyeksi kekecewaan ketiga tidak berguna, dan tidak mungkin untuk bertarung melawan para pemain kuat itu. Jika itu untuk berurusan dengan yang lemah, proyeksi kekecewaan kedua lebih dari cukup. Lakukan apa yang aku katakan, kata Feng dengan ekspresi kosong. Dia secara alami tidak akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa seorang anak lelaki suku yang telah memasuki sisi lain lari dari tangannya sendiri. Untungnya, pada saat Feng Yun dimulai, dia meninggalkan bekas pada anak Teran, dan dia seharusnya tidak luput dari kekecewaan ketiga. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2768, Thin and Light. Dalam persepsi gadis Phoenix, Luo Zengzeng melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan di mana gadis Phoenix sepenuhnya terbang. Efek dari kekuatan sihir tersembunyi bisa luar biasa. Setelah waktu yang wangi, gadis Phoenix merasa bahwa Luo Zeng telah berhenti. Pada saat ini dia mengulurkan jari-jarinya yang kurus dan dengan lembut meletakkannya di lengan tahta. Sebuah pola tenda khusus muncul di sandaran tangan, dan kemudian seluruh sarang mulai bergetar. Urut emas yang bertengger di sekitar sarang itu meningkat dengan getaran keras, ruang di atas kepala Phoenix terkoyak lagi. Terselubung di tubuhnya. Kemudian bayangan virtual dipisahkan dari tubuh perempuan Phoenix dan dibor ke celah ruang angkasa. Prefektur Guanshan. Medan barat menjadi lebih dan lebih bertahap. Awan itu sepertinya jatuh dari langit, dan terus bergulir dengan kecepatan tinggi di tanah. Beberapa makhluk di atas jalan melihat awan dan dijauhi. Akhirnya awan berhenti di padang rumput hijau, dan kabut mulai melayang bersama angin, hanya menyisakan Luo Zeng sendirian di tempat itu. Dua orang yang tersembunyi itu ajaib, tetapi itu adalah sarana yang baik. Luo Zengchang menghela nafas lega. Rahasia orang-orang tersembunyi yang ditinggalkan oleh Jiuli ini luar biasa. Secara khusus, kekuatan penipisan telah meningkatkan kekuatannya 5 kali lipat.
Sayangnya, kekuatannya tidak cukup kuat. Jika dia memiliki kekuatan Tai Wei bintang 5, saya takut bahkan proyeksi fantasi gadis Phoenix ini dapat dihancurkan. Tiba-tiba menggunakan 2 kekuatan sihir tersembunyi, Luo Zeng benar-benar tertekan, tetapi setelah semua, melarikan diri ke surga. Tapi ayah dan paman Sukuan dibunuh oleh gadis Phoenix. Aku tidak tahu bagaimana rasanya mengenal Sukuan. Setelah menenangkan suasana, Luo Zengcai berpikir untuk memeriksa punggungnya. Saya tidak tahu apa dampak batu yang dihirup pada tubuh. Pada saat ini, suara tanggal 25 September datang lagi, Luo Zeng. Hati-hati. Luo Zeng melihat ke atas dan melihat bayangan virtual diam-diam mengembun. Itu akan datang lagi. Luo Zeng menangis dan wajahnya mengerutkan kening. Gadis Phoenix ini hanya hantu. Dalam sekejap mata, sayap besar sekali lagi muncul di atas langit. Kali ini, momentum gadis Phoenix jauh dari sama dengan di atas. Kekuatan proyeksi ini mungkin tidak sebagus bansi sarang biasa. Meski begitu, masih jauh dari mampu untuk melawan Luo Zeng. Hanya jika kamu berjalan bersamaku, segalanya akan jauh lebih sederhana. Aku takut aku akan membiarkan kamu banyak menderita. Suara gadis Phoenix menyebar. Dia tidak bisa langsung menarik Luo Zeng kembali ke sarang, hanya menggunakan beberapa cara luar biasa untuk mengendalikan Luo Zeng di sini, dan kemudian membiarkan Jin Wu datang untuk membawanya pergi. Luo Zeng menatap gadis Phoenix, berpikir dalam benaknya, tetapi di hadapan kehadiran yang begitu kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi dalam proses mengamati gadis Phoenix, dia tiba-tiba melihat sosok samar di belakang gadis Phoenix. Murid Luo Zeng tiba-tiba membanting, matanya penuh warna yang luar biasa, dan mulutnya sedikit terbuka. Gadis Phoenix melihat ekspresi Luo Zeng, dan itu agak aneh. Dia bertanya dengan suara dingin, apa maksudmu dengan wajah seperti ini? Apa yang ingin kamu mainkan? Yang atau, kekuatan sihir tersembunyi apa yang spesial? Di hadapan Luo Zeng, sosok itu menjadi semakin jelas, dan itu adalah pria paruh baya dengan jenggot panjang dan wajah tampan. Aku tidak tahu kekuatan supernatural macam apa yang dibuat orang ini, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku bahkan bisa menghindari persepsi gadis Phoenix. Ketika orang tua itu dekat dengan Phoenix, Phoenix akhirnya memperhatikan orang di belakangnya. Pupilnya membanting, dan sayap lebar meringkuk di tengah, dan bulu-bulu keemasan tertekan padanya. Tetapi pria paruh baya itu dekat dengan gadis Phoenix, dan dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajahnya di wajahnya yang cantik sebelum dia menjauh dari tubuhnya. Pembunuhan di matanya berbunga, dan sayap-sayap yang melengkung seperti lengan yang tangkas, dan mereka memotong kepala mereka ke arah setengah baya. Tubuh pria paruh baya sangat fleksibel, bergerak dengan angin, hampir melarikan diri dari sayap. Setelah beberapa kali menghindari, dia sekali lagi diposting di sisi gadis Phoenix, dan mengulurkan tangan untuk mencubit dada gadis kastanya. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, "Hei, dikatakan bahwa wanita iblis itu lebih lembut daripada kulit wanita manusia. Tampaknya rumor itu benar." Petik 2. Gadis Phoenix ini hanyalah proyeksi kekecewaan, bukan tubuh nyata, di mana ada pernyataan halus dan tidak rumit. Dia tidak bisa mengusir orang ini, tetapi dia hanya bisa mendorong api. Fang, tubuh perempuan Phoenix telah ditutupi oleh api. Meskipun orang setengah baya dapat memerankan gadis Phoenix dalam tepuk tangan, mereka masih sangat takut pada Jin Wu Shenhuo, dan ini harus dihentikan. Dia perlahan turun dan jatuh ke Luo Zeng. Para pendahulu musim gugur, Luo Zeng melengkungkan tangannya. "Apakah kamu mengenali saya?" Qiu Yinhe bertanya sambil tersenyum. "Suara itu akan terdengar," jawab Luo Zeng. Fang Kai Luo Zeng juga penuh kebingungan. Pada akhirnya, karakter seperti apa yang berani menggoda gadis Phoenix Jin Wu? Ketika sungai Qiuyin dibuka, Luo Zeng mendengarnya. Pada hari itu, ia mendengar suara sungai Qiuyin di pedang yang menjulang. "Bajingan manusia, benar-benar generasi berikutnya, aku ingin kau mati."
Gadis Phoenix juga merupakan orang berpangkat tinggi di kebangsaan Jinwu. Kapan dia menjadi kurus dan memalukan? Qiu Yinhe berkata sambil menyeringai, penampilan Anda, bahasa Anda, bahkan warisan api, adalah orang-orang saya sendiri. Mengapa repot-repot memandang rendah keaslian keluarga ini? Diam. Suaranya jatuh dan dia bergegas turun dari sungai Qiuyin. Dapat dilihat bahwa gadis Phoenix itu benar-benar keluar dari amarah, dan apinya menyala, seperti matahari yang jatuh di putaran yang sama. Dari segi kekuatan, gadis Phoenix sedikit lebih kuat dari sungai Qiuyin sebagai Shen Chao. Tapi gadis Phoenix tidak ada di tubuh, dan dia adalah proyeksi kekecewaan kedua. Setelah membagi dua kekuatannya, dia akan dibelah dua. Mirip dengan Tai Wei bintang 5. Mungkinkah itu lawan Qiu Yinhe? Saya melihat sungai Qiuyin dengan lembut berbalik, tangan kanan hanya bergerak sedikit. Bahkan Luo Zeng, yang dekat, tidak melihat bagaimana sungai Qiuyin menarik pedang, dia hanya melihat aksi sungai Qiuyin untuk mengumpulkan pedang. Bayangan pedang samar menyapu ke atas pada sudut 45 derajat, dan ilusi gadis Phoenix langsung hancur. Proyeksi perpecahan yang mengecewakan bahkan menyebabkan serangan balik dari kandang surga dan bumi di Guanshan, dan menghasilkan celah kosong, dan proyeksi burung Phoenix betina yang rusak dihisap bersama dengan api. Tugas menjaga kota Biyun seharusnya sangat mudah bagimu, tetapi pertempuran itu tidak dapat diprediksi. Kali ini adalah kelalaianku, kata Qiu Yinhe sambil melihat celah di langit. Luo Zeng penuh keraguan dan hendak bertanya. Sungai Qiuyin tiba-tiba melambai dan memblokir, tunggu. Dia mendengarkan telinganya, matanya melihat sekilas, dan tiba-tiba kaki kirinya dengan lembut menginjak batu di pegunungan. Hei! Pegunungan ini bergetar. Hei! Ketika tiga suara berdengung datang, tanah mengalir keluar dari tiga lubang besar tidak jauh dari tanah. Dari lubang besar itu, ada tiga tikus berdarah berbaring di lubang. Tiga tikus kecil ini jelas ditarik keluar oleh sungai Qiuyin. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2769, Selected Road. Melihat ketiga iblis tikus, alis Luo Zeng juga merupakan kerutan, telinga dan tikus. Qiu Yinhe mengangguk, orang-orang yang bersembunyi di sudut gelap ada di mana-mana. Ketika Luo Zengcu memasuki dunia ibu, dia telah melihat kekuatan Liga Tikus. Mereka tersebar di seluruh dunia ibu, dan mereka hampir menyadari sebagian besar rahasia dunia ibu, dan Liga Tikus telah menghasilkan banyak uang. Hampir semua orang besar membenci ras ini. Seperti Guanshan, apakah itu Teran atau Jinwu, setelah menduduki bagian dari wilayah negara ini, tindakan pertama adalah membunuh tikus. Seluruh tikus Raja Prefektur Guanshan terbunuh 7 atau 8, tetapi selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Mungkin pungutan Luo Zeng begitu keras dan terlalu mencolok sehingga ketiga setan tikus tertarik dan disembunyikan dalam gelap. Luo Zeng tidak menjaga hal ini, dan tentu saja dia tidak menyadarinya, tetapi bagaimana mereka bisa melewati sungai Qiuyin? Sungai Qiuyin melirik ketiga setan tikus gendut itu, berteriak 2 kali, menjangkau, dan ketiga mayat itu menyerbu ke arahnya. Dia juga tidak berbicara, dan jari-jarinya menjentikkan dan mengupas mouse. Kemudian dia berputar-putar di tanah, dan barisan kecil pemadam kebakaran didirikan. Kemudian dia memanggang mayat tikus berdarah di atas api. Pada saat yang sama dengan barbecue, dia benar-benar mengeluarkan beberapa botol dan kaleng. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalam botol, tidak sulit ditebak, itu harus berupa bahan bumbu. Orang ini, Luo Zeng berdiri di sebelahnya yang terpana. Dalam imajinasi Luo Zeng, sungai Qiuyin harus menjadi sesepuh dengan momentum luar biasa dan rasa penampilan. Segala sesuatu yang dapat dilihat sekarang benar-benar berbeda dari imajinasi Luo Zeng. Ketika saya keluar dari tangan, saya berani menikahi seorang gadis Phoenix. Saya harus menangkap beberapa setan tikus untuk makan banyak. Dia juga hari yang baik. Bagaimana bisa ortodoks Tiangong mendapatkan karakter seperti itu? Melihat tatapan tertegun Luo Zengyi, Qiu Yinhe tersenyum. Saya memiliki 3 hal baik dalam hidup,
Baik, bersemangat, menyenangkan, saya memiliki beberapa masalah, jangan heran. Jika kamu bisa menenangkan hatimu, tidak ada tabu, kata Luo Zeng. Oh, Qiu Yinhe tersenyum, tabu-tabu itu memang ada di sana, tetapi dunia ini tidak kekal. Aku mengambil waktu dan menikmati waktu. Ketika dia berbicara, dia menaburkan isi botol dan toples ke tubuh tikus. Tubuh tikus dipanggang dalam warna emas, mengeluarkan bau daging yang aneh. Meskipun kualitasnya tidak baik, tidak mungkin untuk melihat berapa tahun jari telunjuk Luo Zengwen bergerak, dan nafsu makan yang tak tertahankan mengalir. Sungai Qiuyin memperhatikan tampilan Luo Zeng dan menyerahkan salah satu iblis tikus panggang. Luo Zeng ragu-ragu, tetapi dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia telah membunuh banyak binatang buas, ini adalah pertama kalinya memakan daging dan darah keluarga iblis. Tepat ketika mereka berdua membuka mulut, Qiu Yinhe berkata, selain beberapa orang di Tiangong, kecuali saya dan Heci, dan Gunung Tai, tidak banyak orang yang tahu keberadaan Anda, paling. Mo Yijian anak itu saya tahu, tetapi saya diperingatkan. Petik 2. Luo Zeng menggigit, dagingnya beraroma minyak, dia menyeka dan bertanya, kenapa? Di satu sisi, untuk mempertajammu, di sisi lain, kamu telah berusaha menyembunyikan diri, dan aku harus tahu sumbermu. Sungai Qiuyin memandang ke kejauhan dan berkata dengan ringan. Kekuatan tersembunyi, kekuatan kelelahan dan angin. Yang bersesuaian adalah para dewa dan gunung-gunung mati. Orang-orang yang bisa mendapatkan hal-hal lain ini di sisi lain adalah ras manusia. Ada orang di kuil surga yang memiliki dewa dan kayu mati, tetapi tidak ada hantu dan gunung yang sepi. Sisi lain dari kalajengking mati keluarga beruang adalah hantu dan angin, tetapi tidak ada yang memiliki dewa dan kayu mati. Jika aku ingat benar, hanya Jiuli 4 tua dan 7 tua adalah 2 potong sisi lain token. Sungai Qiuyin sambil memakan daging iblis tikus dan menganalisis. Setelah mendengar analisis Sungai Qiuyin, mata Luo Zeng berkilau ringan. Ketika dia ditebak keluar dari kebenaran, hati Luo Zeng agak khawatir, tetapi dia tampak jelek di permukaan, tetapi bertanya sebaliknya, saya tidak tahu apa yang dikatakan pendahulu musim gugur, apa artinya? Hanya dengan menebak asal-usulmu, kamu tidak bisa menahan angin, tetapi di Jiuyuan Su Tianda Zen, kamu mengubah pedang. Qiu Yinhe tersenyum. Setelah mendengar ini, alis Luo Zeng tiba-tiba berdiri. Bahkan jika dia siap, dia masih terbuka. Tidak benar. Jika Sungai Qiuyin ada pada saat itu, mengapa tidak langsung memblokirnya? Melihat orang-orang Su oleh para dewa yang dibunuh oleh gadis Phoenix. Terlebih lagi, batu itu masih di tangan Susi. Sungai Qiuyin tampaknya telah melihat melalui pikiran batin Luo Zeng. Ini untuk mengatakan, apakah itu Tai Wei atau orang-orang Su, mereka semua memiliki roh spiritual mereka sendiri. Saya tidak peduli dengan kematian mereka. Setelah tanah spiritual disegel, selama tanah rohani tidak hancur, tubuh tidak akan mati. Ini juga merupakan metode mayat hidup suci. Ternyata, Luo Zeng Huoran ingat mengapa Su dipaksa oleh orang-orang Jinwu untuk menyerahkan segel batu, dan bahkan menempatkan kehidupan dan kematian di luar. Pada saat itu, Luo Zeng merasa bahwa Su dikorbankan oleh para dewa dan mereka rela berkorban untuk umat manusia. Dalam retrospeksi, mereka ingin menikah, dan mereka tidak bisa mati. Sebaliknya, mereka mengikuti mereka, tetapi mereka begitu buta. Orang biasa lainnya, saya tidak peduli, bahkan batu itu hanyalah batu kecil dari alat pemurnian. Sungai Qiuyin terus makan sambil makan daging tikus. Sebaliknya, lebih penting untuk menentukan asal Anda. Petik 2. Ketika Qiu Yinhe mendengar perubahan dari prefektur Guanshan, dia sudah bergegas ke prefektur Guanshan untuk pertama kalinya. Dari saat Luo Zeng memasuki kota naga, ia mengirim orang kuatnya sendiri untuk bersembunyi di sekitar Luo Zeng, mengamati setiap gerakannya, dan memiliki laporan terperinci setiap hari. Luo Zeng pergi ke prefektur Guanshan dan pergi ke kota Biyun. Secara alami, seseorang juga mengikuti secara rahasia. Tetapi orang-orang ini tidak pernah muncul, dan mereka tidak pernah saling membantu.
Jika itu bukan perubahan besar di kota Biyun, sarang para dewa dan burung Phoenix akan direkrut, dan sungai Qiyin tidak akan ditembak secara pribadi. Sepertinya kamu mau. Luo Zeng agak tidak nyaman. Tidak ada yang terbiasa dengan perasaan menjadi mata-mata diam-diam, meskipun sungai Qiyin tidak berbahaya. Jangan marah. Qiyin He menyerahkan setan tikus panggang. Tampaknya menyenangkan Luo Zeng secara umum dan diusir oleh Luo Zeng. Sungai Qiyin berkata dengan hati-hati, kuil dan Jiulisu kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Secara alami, tidak ada kebencian. Ketika saya melihat ortodoks dihancurkan, saya merasakan gigi yang dingin dan dingin. Hanya ketika Kaisar Timur berkeras pada Min dan tidak memilih jalannya sendiri. Mendengarkan kata-kata Qiyin He, Luo Zeng sedikit bertekad. Setelah memasuki Longcheng, ia juga memiliki sedikit pertanyaan. Tiangong tidak bertentangan dengan Jiuli. Jika Tiangong awalnya berdiri di sisi berlawanan dari Jiuli, Luo Zeng akan lama mencari peluang untuk meninggalkan daerah itu. Pilih jalanmu sendiri. Apa? Tanya Luo Zeng. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Qiyin He adalah Shinto, atau yang lainnya. Sungai Qiyin menatap Luo Zeng, tetapi wajahnya berwarna aneh. Dia ingin memungut bayaran tinggi yang berbakat, dan dia sendiri memegang pedang ular. Aku takut itu adalah pewaris suku Chiyou. Dia berkata, kedengarannya seperti kamu. Sepertinya pertarungan Chiyou dan Di Hong tidak diketahui. Petik 2. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2770, Final and Lawful ditanyakan oleh Sungai Qiyin. Luo Zeng menghadapi warna wajah. Tidak seorang pun di wilayah Allah yang memberitahu dia alasannya. Jin Lao dan yang lainnya telah lama meninggalkan dunia ibu dan tidak tahu mengapa. Ketika Ciyi dan Li Luoshui meninggalkan dunia ibu, masih terlalu dangkal untuk diperbaiki. Saya khawatir saya tidak tahu. Bahkan jika Luo Zeng menghadapi Chiyou sendiri, dia tidak menyebutkannya. Aku tidak tahu, jawab Luo Zeng dengan tenang. Qiyin He memandang Luo Zeng dan mengangguk. Juga, perbaikan Anda terlalu dangkal. Bahkan jika Anda memberitahu Anda itu tidak ada artinya. Sebelum Anda memasuki pantai lain, beberapa hal di sisi lain tidak jelas bagi Anda. Apa-apaan itu karena itu? Luo Zeng bertanya dengan tatapan terbakar. Untuk bertahan hidup, Sungai Qiyin tiba-tiba berkata sambil menghela nafas. Luo Zeng membanting mulutnya dan diam-diam melirik Qiyin He. Qiyin He berkata, Anda bisa mendengar kebenaran dan membicarakannya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Sungai Qiyin terus berkata, Taiji adalah yin dan yang, dua instrumen, 4 gajah, gosip, dan sejenisnya. Apa yang akan anak-anak dan cucu menjadi tak berujung tanpa akhir? Apa yang terjadi? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Menjadi sungai dan gunung yang hebat di negara pegunungan ini, dan menjadi seluruh ibu dunia, dan bahkan seluruh dunia yang kacau, kata Qiyin He. Kekacauan bisa diubah menjadi segalanya. Ini tidak memerlukan interpretasi dari Sungai Qiyin, dunia tubuh Luo Zeng sangat terbuka. Luo Zeng berkata, dimengerti. Kamu tidak mengerti? Qiyin He tersenyum, apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi ketika kamu tanpa akhir? Luo Zeng memberikan pandangan sekilas, tapi dia tidak memikirkan masalah ini. Sungai Qiyin meraih dan meraih voli di kejauhan. Sebuah batu besar melayang ke arahnya, dan dia menggunakan tangannya dengan sedikit usaha. Hei! Seluruh batu ditutupi dengan retakan dan berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Batu ini pada awalnya merupakan bentuk yang sangat lengkap, tetapi dipatahkan oleh kekuatan saya, tidak dapat dipulihkan, kata Qiyin He. Pemulihan juga memungkinkan, kata Luo Zeng. Menyatukan batu-batu ini bukan tidak mungkin. Luo Zeng memiliki beberapa pemikiran, tetapi siapa yang akan melakukan ini? Qiyin He tahu tentang Luo Zeng Hui dan terus berkata, tapi butuh lebih banyak usaha, atau lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk memulihkan batu. Lalu, Luo Zeng bertanya, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengerti lebih dan lebih lagi. Sungai Qiyin berkata lagi, batu ini menjadi lebih kacau dari keseluruhan,
berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, kan? Ya. Hal-hal seperti ini, seluruh dunia terus-menerus terjadi. Setelah kekacauan dibuka, makhluk-makhluk baru lahir. Mereka mulai membiakkan lebih banyak orang. Orang-orang ingin membangun rumah dan memperluas wilayah mereka sendiri. Yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, dunia ibu telah menjadi seperti sekarang ini, kata Qiu Yinhe. Ribuan ras merajalela di dunia ibu, saling membunuh dan membunuh mereka. Jadi seluruh dunia adalah proses dari urutan kekacauan, kata Qiu Yinhe. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Pria ini berkeliaran di lingkaran besar ini. Apa yang ingin Anda jelaskan? Keluhan Jiuli dan beruang dan hubungan antara ini dan kentut. Meskipun Qiuyin River menyadari ketidaksabaran Luo Zeng, ia terus berkata, apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Anda terus bingung? Dunia ibu akan menjadi lebih besar. Luo Zeng mencoba menebak. Dunia ibu memang bisa berkembang, tetapi tingkat ekspansi terbatas. Ketika kekacauan terus meningkat, seluruh kekacauan juga akan berkembang. Ketika kekacauan meluas ke tingkat tertentu, akan ada jarum yang terikat pada seluruh kekacauan, dan kemudian, peng, semuanya tidak ada artinya. Qiu Yinhe mengatakan bahwa dia membuat gerakan yang berlebihan. Luo Zengyu menatap matanya dan menatap curiga ke sungai Qiuyin. Maknanya Luo Zeng juga mengerti, yaitu, kekacauan akan terus menghancurkan dalam ekspansi konstan. Bisakah kekacauan tidak datang dari bawah ke atas? Sungai Qiuyin tahu hal-hal aneh yang akan meledak kekacauan, dan juga menggambarkan penampilan yang layak, mengambil jarum untuk memecahkan kekacauan. Kekacauan bukanlah sebuah bola. Sama seperti dia siap untuk ragu, sungai Qiuyin berbalik. Ketika Anda ingin menghindari kekacauan seperti ini, Anda memiliki beberapa ide. Itu juga yang saya katakan sebelumnya. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan Anda juga Jiuli. Perbedaan antara keluarga dan keluarga beruang. Petik 2. Bisakah kamu memberitahuku apa bedanya? Luo Zeng bertanya. Qiu Yinhe berkata, ada dua cara untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah menghentikan penikisan kekacauan. Keluarga Jiuli, termasuk lisan, dan beberapa pasukan antar ras telah memilih jalan ini. Ini adalah akhirnya jalannya. Petik 2. Luo Zeng menyipitkan matanya. Ketika dia pertama kali melihat Fuxi, Fuxi pernah menyebut-nyebut penguasa final. Luo Zeng adalah kabut di telinganya. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Qiu Yinhe. Pilihan apa yang dipilih keluarga beruang? Luo Zeng bertanya. Qiu Yinhe mendengarkan, dan mengulurkan tangan ke kerikil yang berserakan di tanah. Energi yang keluar dari ujung jarinya mengalir ke bawah, dan semua batu ditelan, hanya menyisakan batu kecil. Ada satu batu yang tersisa, dan itu bersih, bukankah itu sangat berantakan? Petik 2. Arti awal musim gugur adalah cara memesan, bunuh semua ras lain. Sungai Qiuyin mengangkat bahu. Hanya ada orang yang tersisa. Bisakah keluarga beruang melakukannya? Kata Luo Zengqi. Menurut pengamatannya di kuil surga, Teran tidak dominan di dunia ibu. Mungkin bahkan Teran tidak membutuhkannya. Bagaimanapun, bahkan jika alien lain terbunuh, Teran akan bertambah banyak dan meluas di setiap sudut dunia ibu. Kekacauan akan berlanjut. Keadaan ideal adalah hidup hanya beberapa ribu orang. Biarkan kekacauan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah, kata Qiu Yinhe. Ini memang rencana gila. Itu untuk mengatakan bahwa apa yang ingin dibunuh beruang adalah makhluk dalam seluruh kekacauan, tetapi orang-orang Jiuli telah menderita sebelumnya. Luo Zeng bertanya. Alasan kedua keluarga untuk bertarung sangat rumit, tapi alasan utamanya adalah ini. Qiu Yinhe mengangguk. Luo Zeng menatap kompleks sungai Qiuyin yang rumit. Kegagalan keluarga Jiuli bukan hanya karena keluarga beruang, tetapi juga karena intrusi Kaisar Sensan, yang menyebabkan orang-orang Jiuli mundur. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Lishan apakah juga memilih jalan yang sama dengan Di Hong. Petik 2. Kurasa itu benar, lanjut Qiuyin. Dengan hanya satu kaisar, mustahil mencapai visi seperti itu. Di belakangnya bukan hanya Lishan,
tetapi juga kehadiran yang lebih kuat daripada mereka. Mengacu pada keberadaan seperti itu, Sungai Qiyin memiliki perasaan kagum. Luo Zeng secara alami menebak bahwa itu pasti dewa kuno yang kacau. Hanya saja dalam pikirannya, dia meneriakkan suara tanggal 9 dan 25, dan dia telah kehilangan misterinya kepada dewa kuno Chaos. Sungai Qiyin awalnya menunggu Luo Zeng untuk bertanya, apa keberadaan yang kuat. Namun, setelah menunggu lama, Luo Zeng terdiam. Sungai Qiyin tidak bisa tidak bertanya kepada Luo Zeng, kamu tidak penasaran?